Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menjelaskan tentang materi perjuangan Nabi Muhammad SAW di Madinah, kronologi dan strategi dakwah yang dijalankan. Setelah menerima berbagai gangguan dan siksaan dari kafir Quraisy Mekah, Rasulullah berpikir untuk mengubah strategi dakwahnya. Terlebih dalam 3 tahun terakhir di Mekah, sejak 620 sampai 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW kedatangan sekelompok orang Yastrib dari kabilah Aus dan Khazraj yang menyambut baik ajaran Islam. Dakwah Islam yang ditolak di tanah kelahirannya, Mekah, ternyata memperoleh dukungan dari daerah lain. Pada 621 Masehi, Nabi Muhammad kedatangan 7 orang dari kabilah Khazraj dan Aus untuk masuk Islam dan melakukan perjanjian di tempat yang bernama Aqabah. Perjanjian tersebut dikenal dengan Perjanjian Aqabah I yang berisi iktidat untuk tidak menyekutukan, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak saling memfitnah, dan tidak durhaka pada Nabi Muhammad. Setahun setelahnya, pada 622 Masehi, orang-orang Yastrib datang lagi dengan maksud melakukan perjanjian Aqabah II, sekaligus mengundang Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Yastrib. Di perjanjian Aqabah II, Rasulullah memiliki kesan bahwa Islam telah siap berkembang di Yastrib atau Madinah. Keputusan hijrah ke Madinah ini bukanlah keputusan hijrah yang pertama. Sebelumnya, umat Islam sudah pernah berhijrah ke Habasyah atau Ethiopia 615 Masehi. Lantas, ketika melihat potensi berkembangnya Islam di Madinah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk berhijrah secara sembunyi-sembunyi menuju Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW menerapkan sejumlah strategi dakwah untuk menjadikan Madinah sebagai pusat pemerintahan Islam kala itu. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah yaitu 1. Mendirikan rumah ibadah. Setelah beberapa bulan Rasulullah sampai di Madinah, beliau memerintahkan umat Islam untuk membangun masjid di tanah yang dibeli dari 2 anak yatim, yaitu Sahal dan Suhail, asuhan Mu'adz bin Afrah. Masjid itu kelak dikenal sebagai Masjid Nabawi, sebagai pusat dakwah, selain untuk melaksanakan ibadah dan mengajarkan nilai-nilai persaudaraan. Tidak hanya itu, Masjid Nabawi juga menjadi sarana penting untuk merundingkan masalah-masalah yang dihadapi umat Islam. 2. Menciptakan persaudaraan baru. Umat Islam yang meninggalkan Mekah ke Madinah dikenal sebagai golongan muhajirin, dan orang-orang Madinah disebut kaum Ansar. Ketika berhijrah ke Madinah, banyak kaum muslimin Mekah yang menderita kemiskinan karena meninggalkan harta kekayaan mereka di Mekah. Untuk mengatasi hal tersebut, Nabi Muhammad SAW mengikat persaudaraan baru antara kaum muhajirin dan kaum Ansar. Sebagai misal, Abu Bakar dipersaudarakan dengan Kharijah bin Juhair, Ja'far ibnu Abi Thalib dengan Mu'adz ibnu Jabal, dan lain sebagainya. Persaudaraan yang dibangun atas ukhuwah agama dan disatukan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW itu memiliki pertalian erat serta kekuatan utuh dalam Islam. 3. Perjanjian dengan masyarakat non-muslim Madinah. Selain mempunyai hubungan baik dengan kabilah-kabilah Arab di Madinah, Nabi Muhammad kemudian membuat perjanjian damai dengan masyarakat Yahudi dan non-muslim Madinah. Perjanjian itu dikenal dengan sebutan Piagam Madinah, yang berisi pernyataan bahwa para warga muslim dan non-muslim di Yastrib, Madinah adalah satu bangsa, dan orang Yahudi dan Nasrani, serta non-muslim lainnya akan dilindungi dari segala bentuk penistaan dan gangguan. Piagam Madinah yang berisi 47 pasal itu mengatur perpolitikan, keamanan, kebebasan beragama, serta kesetaraan di muka hukum, perdamaian dan pertahanan Madinah. 4. Membangun peranata sosial dan pemerintahan. Nabi Muhammad SAW mendakwakan Islam di Madinah bukan hanya dalam bentuk agama,
melainkan juga sistem politik, pemerintahan, militer, dan lain sebagainya. Karena itu juga ayat-ayat Al-Quran yang turun di periode Madinah atau ayat-ayat Madinah sebagai besar berisi aturan muamalah dan pembinaan hukum. Strategi dakwah Nabi Muhammad adalah strategi membentuk peratana sosial dan pemerintahan dalam bentuk negara Islam yang pusat pemerintahannya di Madinah. Dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di Madinah memperoleh sambutan beragam. Ada juga menerimanya dengan tangan terbuka, ada yang menolaknya terang-terangan, dan ada juga yang diam-diam tidak suka atas dakwah tersebut. Namun tidak berani berterus terang karena umat Islam berjumlah mayoritas di Madinah. Itulah cerita singkat dari kami. Bila ada kata-kata yang salah, kami memohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.